Waduh, berarti kamu bukan Islam dong. Saya Islam. Siapa yang bilang saya bukan Islam? Islam Nah, itu makanya adalah saya orang yang bilang. bersaksi bahwa tiada sesembahan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Bukan. terpilih. Sebentar. Makanya Dasar Tapi iman Islam kalian, bro. dasarnya- Perhatikan nak ya. Sebentar nak ya. Dasar iman kalian ditentukan oleh 4 aliran ini, ya, yaitu yang disebut 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini adalah dasar iman kalian, aliran kalian. Maka pertanyaan Siapa ini yang bilang kapan dasar dikonsilikan sehingga ada 4 tokoh ini? Bang. Baik Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel dimanapun Bapak Ibu sahabat-sahabat berada, semoga kita semua di dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasa saya akan mengajak Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel untuk menyaksikan diskusi lintas agama bersama apologet Kristen kita. Ada Bang Erdi atau Raja Debat dan juga Ibu Agatha. Untuk selengkapnya langsung saja mari kita saksikan diskusi lintas agama berikut ini. kan itu ayat bersambung. Abang ambil ayat 1 tapi Iya, di sini kamu setuju apa tidak bahwa Al-Quran itu dinyatakan dalam surat Betul, ayat itu 1? abang Ya sudah tanya, sudah. sudah saya jawab tadi. Nah, kalau kamu sudah mengakui Artinya pada hari yang dia Oke. Setiap hari Senin pakai baju putih hitam, putih merah gitu. Apakah guru aja? Cemana bang? Bukan pekerja bumi. Nah misalnya kerjaan, apakah hanya menyuruh saya rasa bahasa saya itu sangat sederhana loh ya. Dengarkan ya, dengarkan dulu bang ya. Sedangkan presiden aja bang, ya itu adalah manusia, presiden, ya kan? Sedangkan presiden aja bisa memerintah untuk menjalankan segala umatnya dengan ujian yang berbeda-beda kayak gitu. Menciptakan bang dan Kalau menciptakan kenapa kau lari menguji? jadi kan kayak gini kan kakak bilang tadi Kak Agatha ya, sorry kayak gini, itu yang manusia cacat atau bayi yang cacat itu produk gagal yang Allah ciptakan. Tapi maaf, itu bukan produk yang gagal, tapi Allah menguji manusia yang cacat itu. Kayak itu bukan produk gagal dan bukan aneh lari langsung ke menguji, tapi itulah di situ bang. Tapi begini loh Agatha, ini memang sebenarnya dia nggak kita salahkan. Inilah ajaran daripada ustadznya. Inilah makanya kadang kasihan kita melihat mereka ini. Kasihan. Pasti abang ini anak pondok ini bang. Iya, jadi kadang kan itu yang saya bilang tadi, mereka ini belum dipikirkan dulu apa mau dikeluarkan dari lisan, ya. Padahal tadi sangat jelas dia mengatakan, saya tanya, kamu setuju tidak, Adian, bahwa Allah itu menciptakan sempurna? Oh, setuju bang. Nah sekarang ada lahir tidak dengan kondisi cacat? Oh ada bang. Apakah itu ciptaan Allah? Iya bang. Berarti Allah menciptakan yang cacat? Oh tidak bang. Jadi enggak gimana ya? Enggak gini. Nyambung. Kapan saya bilang Allah tidak menciptakan manusia cacat? Kapan saya bilang bang? Coba saya ulangi sekali lagi ya. Perhatikan nih. Baik. Walaupun ada kesalahan mentik kau ralat ya. Oke. Baik. Saya tanya sekali lagi. Kata dia Allah tidak menciptakan yang cacat. Jadi yang cacat itu ciptaan siapa? Ujian. Adakah yang lain yang menciptakan? Ya, betul lah bang. Astaga. Coba. Antum. Udah jawab pertanyaan kalian berdua. Antum. Ngerti-ngerti bang. Antum dengarkan aneh. Oke. Antum dengarkan aneh. Oke, baik. Antum setuju tidak Allah itu ciptaannya sempurna? Setuju. Baik. Manusia sekarang masih diciptakan Allah? Masih. Kenapa? Baik. Ada nggak bayi lahir dalam keadaan cacat? Ada. Baik. Berarti Allah mau menciptakan yang cacat? Iya. Tadi kau bilang Allah menciptakan sempurna. Emang sempurna. Nabian. Baik saya jawab ya. Baik. Apa lagi mau kau jawab? Udah selesai di situ tanya jawab. Kau jawab lagi.
Kadang-kadang Antum Iya sempurnanya bang, sempurnanya bagian ruhnya bang. Dia bisa berpikir, dia bisa bergerakkan tangannya, Oke. kakinya, ini gitu. dia bilang rohnya kan ya bang ya, rohnya itu Iya. yang sempurna. sempurna. Hmm. Sekarang saya tanya, kalau ada yang agak-agak gitu, itu rohnya sempurna nggak itu? Yang agak-agak gitu. Yang ayan itu sehat loh, cuma dia kadang gitu. Nah itu apanya itu? Apa itu apaan itu? Itu sempurna, sama sempurna. Ayan loh, saya sempurna nggak ayan bang? Bisa. Enggak, Ah enggak, itu sempurna kak. oh, sempurna. Sempurna itu. Sayangnya aku nggak bisa tunjukkan data ya. Coba aku tes dulu ya. Udah. Ini orang ini kasihan. Di mana bang? Di mana? Ya. Ini memang inilah yang saya bilang tadi teman-teman. Memang syarat jadi Islam itu harus BODOH. Itu syaratnya memang. Kata siapa harus itu harus BOD? Bentar, bang. Saya kasih datanya bang ya supaya nggak Baik, ya. baik. Boleh Agatha bukakan hadis? Boleh. Oke. Bentar ya, saya kasih tunjuk. Ada di handphone ini ya. Bentar dulu. Mana dia? Sabar bang ya, biar ku kasih tunjuk sama abang ya. Oke bang. Oke. Syaratnya ada di sini, bentar ya. Oke. Bukakan Ahmad 22350. Ahmad 22350. Jadi di sini teman-teman, inilah memang syarat jadi Islam, ya. Silakan baca Bang Abian. Baik, kitab Sisa Musnad Sahabat Ansor, bab hadis Yahya bin Husain dari ibunya radhiyallahu taala anhuma. Musnad Ahmad 22350 telah menceritakan kepada kami Abdus Samad telah bercerita kepada kami Hamad dari Asim dari Zir dari Hudzaifah bin Al-Yaman bahwa Jibril alaihissalam menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ahjarul Mira. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Jibril, aku diutus untuk umat buta huruf, kaum wanita, anak dan orang tua renta yang tidak bisa membaca tulisan sama sekali." Jibril berkata, Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek. Oke. Buta huruf itu bodoh enggak Bang? Enggak. Kata siapa bodoh? Enggak bang, enggak katanya. Kata siapa buta huruf bodoh? Aduh, enggak tahu lah aku ngomongnya ini lah. Enggak, kata siapa bang gini, yang buta huruf itu bodoh bang. Ada juga yang buta huruf pintar, ada juga yang buta huruf cerdas bang. Gimana ini buta huruf Bang, orang buta huruf itu udah pasti bodoh Bang. Makanya negara kita memerangi buta huruf, ya, supaya tidak ada lagi yang buta huruf Bang. Karena itu suatu aib, kemaluan. Aduh Tuhan Yesus. Kan Allah itu maha berkuasa bang. Jika ada yang buta huruf bodoh, nah Allah bisa menjadikan dia pintar bang. Kan Ya betul. Tuhan itu berkuasa bang. Betul. Tetapi tadi Muhammad diutus untuk umat apa? Ya itu salah satunya umat buta huruf juga bang. Umat buta salah huruf. Satunya. Bukan cuma Jangan. umat yang buta huruf bang. Bang, perhatikan ya. Di situ salah satunya itu merujuk kepada kaumnya, ada kaum anak, ada kaum wanita. Di situ hanya bicara satu umat, ya, yaitu umat buta huruf. Ya. Nah, sekarang saya tanya, kamu buta huruf enggak? Enggak bang. Makanya kau bukan layak kau umatnya Muhammad, tapi kau paksa kau umat Muhammad, maka kau bodoh kau. Itu loh Bang.
Itu realitanya. Ya kan aneh bilang bang tadi itu salah satu. Aneh lagi, aneh, kuantum aneh. Baik, saya kan sudah bilang bang, itu salah satu umat Rasulullah, umat yang diutus oleh Rasulullah, maaf. Salah satu umat yang diutus katanya. Umat pula yang diutus katanya, coba. Berarti Bukan umat jadi yang rasul. diutus, Bang. Kuantum. Muhammad yang diutus Enggak, kepada salah. umat. Sorry. Oh, salah. Sorry. Sorry. Jadi saya gini, tadi Rasulullah diutus kepada umat yang buta huruf, itu salah satunya bang. Nah. Sorry. Betul. Nah, kamu buta huruf enggak? Enggak. Nah, tetapi kau paksa kau kan menjadi bodoh supaya masuk umat Islam kan, supaya masuk umatnya Muhammad kan? Lah justru itulah aneh berpikir sehat, aneh masuk Aneh agama berpikir Islam. sehat. Begitu. Bukan karena kau Islam makanya kau nggak sehat pikiranmu. Baik Mau gini. saya uji kesehatan? Kalian Mau saya berdua uji? sudah Sebentar, perhatikan ya, saya uji Baik, kesehatannya. Ini saya uji, sebentar nih. Saya uji kesehatan akalmu di luar daripada Islam. Nih, Islam kita tinggalkan dulu. Ini secara pribadi mau kutanya. Oke? Anakmu, kalau kau udah punya anak, anakmu itu disekolahkan supaya nggak buta huruf, setuju tidak? Setuju. Setuju, supaya dia pintar, benar tidak? Iya pintar. Baik, berarti buta huruf itu nggak pintar kan, betul? Pintar juga bang. Misal gini, baik gini. Bagus lah kita. Antum ini gimana antum? Kalau udah pintar, nggak usah disekolahin antum. Bukan gini, baik. Boleh saya jawab gini. Diam dulu ya kalian berdua. Gini, misalkan anak saya buta huruf, tapi dia sudah pintar. Aneh tetap sekolahkan anak saya biar lebih pintar kayak gitu. Maksud saya, fungsi anakmu kau sekolahkan itu supaya pintar, supaya bisa baca tulis, benar apa enggak? Iya, Berarti supaya pintar kan? iya. Oke, karena kalau tidak bisa baca dan tulis itu masuk ke ranah kebodohan, betul kan? Enggak kata siapa. Pintar juga. Mampus lah kita gini. Aduh, ya Tuhan. Sudah Yesus. diuji bang ternyata. kita uji lagi bang. Aduh, Duluan kacau mana? lah. Kitab Taurat sama Jabur. Jabur. Betul kan bang? Jabur itu siapa? Dari nabi apa? Nabi apa Jabur? Sorry kalau tidak salah itu Zabur tuh Nabi Daud. Oke, Taurat dari Musa. Nabi Musa, Oke. Injil Nabi Isa, Ya. Quran Yang Nabi mana Muhammad. Musa sama Daud? Musa sama Daud duluan. Kalau tidak salah Daud. Kalau tidak salah. Oke, fix, bener. Jadi duluan Fix, Daud udah diuji. dulu ya, baru Musa ya. Oke, udah bang, udah pas uji cobanya udah pas ini bang. udah abang udah mau Sekarang keluar tinggal gini, lagi Abian. nggak? Abian. Ya, kita enggak sekarang gini. Abian, antum turun minum kencing onta dulu di bawah ya, minum kencing onta ya. Terima kasih sudah diuji. Capek ngomong sama kau. Abian. Oke. Ini Bang Wan, sekalian Bang Wan. Halo, Saya belum jawab, belum nanya bang. Kasihlah pertanyaan satu terakhir lagi. Kasihlah. Minta pertanyaan dia bang. Oke, pertanyaannya. Oke, ini sederhana nih. Oke. Kamu ngikutin Allah atau ngikutin Muhammad? Astagfirullahaladzim, kok nanya lagi kau bang? Loh, tadi katanya kasih pertanyaan. Aneh mau nanya. Kalian bilang aneh minta pertanyaan bang. Kan tadi abang minta satu pertanyaan, dikasih lo pertanyaan. Kan? Ya nggak Aneh konsen. bilang, kak gini, dengar. Aduh, Aneh Tuhan. bilang tadi, aneh minta mau bertanya untuk terakhir kalinya. Aneh minta untuk bertanya untuk terakhir kalinya kak. Kayak gitu. Kan aneh itulah minta Abian. kalian bertanya lagi. Abian, dengarkan dulu ya. Makanya kan aku bilang dari tadi, sebelum kau ngomong, pikirkan dulu. Itu loh. Giliran kau yang salah ngomong, orang lain mau kau salahkan. Enggak siapa yang menyalahkan kalian berdua? Nah, tengok kan, nggak nangkap juga ini orang. Kurasa cocok suntik mati. Baik lagi nih, saya mau bertanya, boleh? boleh. Nah, jika Yesus itu benar-benar Tuhan,
kenapa dia harus mati disalib untuk menebus dosa yang mengikutinya? Kenapa tidak langsung menghapus dosa yang mengikut orang-orang yang mengikutinya tanpa mati disalib? Kenapa harus menebus dosa? Oke. Kenapa Tuhan itu menebus dosa, Bang? Iya, saya Sedangkan jawab ya. Tuhan bisa menghapus dosa. Iya, iya, Itu saya baik. jawab. Kau tadi kan jika Yesus Tuhan. Jawabannya begini. Jika kau rumput, kau tadi makan kambing. Nah, itu jawabannya. Jangan kemana-mana. Itu jawab Loh, dulu, itu Bang. karena kau bilang kan pertanyaanmu jika ternyata Yesus beneran Tuhan, ya kami mana mau jawab. Kan kalau jika dia Tuhan, ternyata dia tidak jika, dia beneran Tuhan, ya udah nggak usah kami jawab. Iya, ngapain? Iya, Jangan baik, bahas baik. jika. Memang dia benar-benar Tuhan. Kalau masih ada tidak kata langsung kalau. menghapus? Masih ada kata kalau itu. Coba kalimat yang bagus, kalimat yang bagus. Karena menurut saya, Bang, Yesus itu bukan Tuhan, tapi menurut kalian. Makanya saya bilang, Iya, jika pertanyaannya coba pelan-pelan, relax. Oke, pertanyaannya mulai. saya sudah jawab 2 kali. Astagfirullah. Gimana bang? Aduh. Santai lah. Baik. Silakan Bang, pertanyaan. Baik, Dipikirkan saya ulang dulu ya. Bang. Ya, dipikirkan dulu supaya nggak salah. Silakan. Ya kan menurut saya itu Yesus itu bukan Tuhan, makanya saya bilang, saya nanyanya begini, jika Yesus memang benar-benar Tuhan, kenapa Masih ada kata dia- jika, Bang. Masih ada kata jika. Coba pertanyaan itu yang benar tuh. Coba. Jangan tegang. Karena saya tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan, Bang. Bang, kalau kamu nggak mengaku Yesus Tuhan nggak apa-apa. Nabi kau pun bukan nabi kami tuh. Bang, sesimpel itu. Nabimu bukan nabiku, Tuhan Baik. bukan Tuhanku. Baik. Ya nggak apa-apa, itu perspektif masing-masing. Iya. Coba pertanyaan yang tepat, ayo. Coba. Nah, baik. Yesus kan Tuhan. Amin, udah Masuk kau akuin, amin. Enggak, bukan mengakui. Oh, itu. Kapan bilang mengakui? Udah, kan udah kau akuin, Bang. Ya udah Selesai sudah. Begini. Saya tidak mengakui kan, misal Tuhan, misal Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa dia harus menebus dosa yang mengikutinya melalui mati di salib? Kenapa? Kan Pertanyaanmu dia salah, bisa Bang. langsung menghapus dosanya, dosa-dosa umatnya. Bang, pertanyaanmu salah. Kau gunakan kata misal Salah itu sama apa, dengan Bang? jika, kalau. Gitu loh. Di dalam Kristen itu Bang, nggak ada istilah misal. Saya tidak akan bisa dijebak lagi, Bang. Saya tidak akan bisa dijebak lagi, Bang. Malah tadi jebak. Aduh, abang. Gimana lah kami menjawab Jawab, pertanyaan Bang. misal? Malah pada diem kalian. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Emang kalian ini, astagfirullah. Begini, baik, saya ulang lagi ya. Apa pertanyaannya? Baik, saya ulang ya. Jika Yesus benar-benar Tuhan, kenapa dia harus menebus dosa orang-orang yang mengikutinya melalui disalib? Masa Tuhan Nggak ada di dalam Alkitab Yesus nebus dosa. Masalahnya itu, Bang. Ya kan dia disalib dan berkata, Iya, tapi dia tidak pernah menebus dosa dengan cara disalib. tapi kan orang-orang yang mengikutinya mengatakan Yesus itu Abian, kau matikan dulu lah. Bang. Abian, si Wana Jawan, berisik dari sana. Berisik kali dari situ. Kalau nggak kau suruh dulu dikecilkan tuh. Suruh kecilkan dulu masjidnya, tuanya. Berisik loh. Coba Bang Wan aja lah, Bang Wan. Halo, Bang Wan. Kencang kali anginnya. Iya, kencang kali anginnya Bang Wan. Oh, sorry, saya coba cari tahu. Iya, saya di kapal soalnya. Saya duduk dulu ya. Siap. Masih angin kan? Masih. Halo. Ya mungkin di dalam ruang. Masih ke distrik angin atau? Oh, Oh iya. Coba masuk ke ruangannya. Oke, apakah di sini membaik? Di sini bagaimana, Mbak? ada orang. Di mana ya tempat yang bagus ya? Ini sudah bagus, Mbak? Lumayan. Silakan. Saya paling bertanya tentang pengetahuan Pak Agatha mungkin sama Abang yang di atas terkait sidang-sidang konsili apa saja yang kira-kira yang Mbak ketahui sama Abang yang di atas.
Sidang konsili. terkait sidang konsili. Sidang konsili apa? Konsili yang mana? Konsili Nisea, sidang-sidang konsili para paus-paus atau paus Hah? Romawi. Paulus. Jangan, Bang. Silakan dijawab Mbak sama abang yang di atas. Enggak, tunggu, Abang nanya tentang konsili, ini konsili apa nih? Saya bertanya terkait sidang konsili. Abang tahu konsili itu apa? Apa Mbak? Anda menanyakan sesuatu. Si bapak-bapak gereja Kristen pada awal-awal setelah Yesus diangkat. Konsili Bagaimana? Yesus diangkat. Bapak-bapak gereja yang mana maksudnya nih, Bang? Iya, Bapak-bapak bapak-bapak gereja awal Kristen. para rasul. Ya, Gereja perdana para itu rasul. Paus atau Paulus. Hah? Paus atau Paulus? Ya, konsili Nisea, Rasul-rasul tidak melakukan konsili Konstantinopel, konsili Efesus. para rasul tidak melakukan konsili. Itu dia. Konsili sinode, konsili lokal. Apa yang Mbak ketahui dengan abang yang di atas? Sinode. Konsili itu berkaitan dengan Kristen. Itu yang mau saya tanyakan. Sinode apa? Dulu konsili itu apa? Konsili itu seperti rapat atau pertemuan Oh, itu dewan, yakni bapak-bapak gereja, uskup, paus, pemuka. konsili itu bukan rapat, Bang. Makanya saya bingung Anda nanya konsili. Masalahnya bapak-bapak Ya sudah, menurut Mbak itu apa dan apa saja yang Mbak ketahui dan apa yang di atas? saya tanya, Anda bertanya sesuatu, tapi Anda tidak tahu yang Anda tanya, gitu loh. Itu dia Ada, masalahnya. itu saya sebutkan tadi Mbak. Konsili Nisea, konsili Konstantinopel, konsili Efesus. Konsili. Mbak tahu apa yang terjadi di konsili Nisea apa? Ya, pernah dengar kah? Konsili Allah tahu. dalam bapak-bapak gereja Allah awal pernah, Kristen. bentar, kira-kira Allah pernah menarasikan ada konsili? Saya bertanya ke Mbak terkait ini. Nanti Mbak jawab dulu baru saya jawab. Hmm. Itu tadi, Bang. Boleh bisa dijawab? Konsili itu rapat, sementara gereja nggak pernah rapat. Gereja nggak pernah. Nah itu berarti ada yang Mbak kurang ketahui. Begini Mbak, coba Mbak cari konsili Nisea, konsili Masalahnya Konstantinopel Anda cari tahu terkait dulu. penetapan bahwasanya Yesus itu sehakikat dengan Bapa di konsili. Gini, Bang, kalau Anda bilang katakan Ya sudah Mbak terangkan sama abang di atas, tolong dibantu. Gini. Yang ketawa tadi yang abang meledak, coba dijawab apa yang dia ketahui terkait sidang konsili. bentar, ini bentar dulu. Konsili saya itu adalah pelantikan manusia. Diam dulu, Bang Ahmad. Abang Kristen. Bagaimana Mbak? Ahmad Kristen. Kok Anda yang menjelaskan? Muslim. Saya nggak menjelaskan, saya tanya. Enggak, ini Saya siapa? bertanya tapi Mbak belum menjawab. Nggak tahu. Pelantikan manusia jadi Tuhan. Udah di bawah dulu kamu. Kamu nggak ada. Gimana Mbak? Islam dia. Anda tahu nggak arti konsili? Apa itu sunni. Masalahnya Ya. Anda tidak tahu konsili itu apa. Bagaimana saya menerangkan sesuatu Mbak gimana bisa jawab nggak pertanyaan saya? saya tahu sekali. Kalau nggak mungkin belajar lagi. Bukan. Saya skip dah nanti pertanyaan Oke, ini gimana. kalau Anda bilang saya Sama belajar abang yang di lagi, atas tadi yang sering ketawa sabar. mukanya. Kalau Anda bilang saya belajar lagi, Anda tahu Ayo nggak Bang arti bantuin Mbak konsili? Agatha atau abang aja yang jawab. Sebentar, Abang tahu Terkait nggak sidang definisi konsili Nisea, konsili Efesus, Konstantinopel. Dengar dulu, Abang jangan emosi. Saya bukan nggak tahu, Bang. Abang tahu nggak arti konsili? Itu dia. Karena kalau saya Konsili itu jelaskan, Anda tidak mengerti Saya tahu arti Mbak, konsili. konsili itu rapat, pertemuan. Anda cari dulu di Google, karena gereja itu tidak pernah Ya udah rapat terangkan, pertemuan. ya udah terangkan. Saya diam, Mbak terangkan, ayo. Masalahnya yang tidak dilakukan gereja, Anda Mbak- mau pertanyakan bagaimana? Anda kan, Oh, Anda kan Mbak belajar menuduh- lagi berarti. Anda kan gini, Oke. Bang. Bukan, Anda kan menuduh gereja saya rapat, sementara gereja saya tidak rapat. Bu, Anda menanyakan sesuatu yang tidak dikerjakan gereja saya. Gimana? Anda aja nggak ngerti arti konsili kok. Anda tidak mengerti arti konsili, masalahnya itu. Bu, Iya. kalau Ibu tidak tahu bukan berarti tidak dikerjakan atau tidak terjadi. Silakan Ibu tambah pengetahuannya begitu. Coba Tinggal jawab. Coba, kami kalau kamu permudah ya. punya Kami pengetahuan, permudah dulu kita pemahaman kamu. Kalau ya benar. Kalau kamu punya pengetahuan apa itu konsili? Oke. Mbak bertanya ke saya kasih pertanyaan ke Mbak, saya jawab tapi bisa jawab enggak? Kalau enggak, Anda ya kan udah saya gini, Mbak bertanya Anda kepada saya bertanya boleh. tentang Gucci, sementara saya tidak tahu Gucci gitu loh. Bagaimana ini? Enggak ada yang bahas Gucci, Mbak. Istilahnya seperti itu. Anda kan menanyakan sesuatu yang Anda tidak ketahui gitu. Konsili aja, definisinya Anda Saya salah. tahu. Saya tahu. Oke, silakan. Makanya Mbak, kalau Konsili. saya salah coba Mbak luruskan. Loh, memang kalau Bukan, salah, kalau saya Anda Mbak kan minta. klaim saya salah. Mbak Oke, luruskan. berarti Anda di sini bukan bertanya, Anda mengatakan Anda pengen diluruskan karena Anda salah. Ya sudah berarti saya pengen diluruskan Mbak. Coba Apa yang apa mau Mbak sidang diluruskan? konsili? Apa yang mau diluruskan? Ya apa yang Mbak rasa salah?
Lu Anda kan Gini aja Mbak, mengatakan daripada Anda salah. Gini Mbak, simpelnya ganti topik aja. Memang nanti Mbak belajar lagi konsili Jangan Nicea, ganti konsili topik. Konstantinopel. Saya juga mau tahu Anda mengerti tidak itu konsili. Oh, ya Karena sudah. saya paham sekali konsili. Oke, saya mengerti. Saya Apa? ngerti, makanya saya Masalahnya bertanya. definisi Ada abang di konsili atas Anda tadi yang salah, Bang. Tahu nggak Bang saya kenapa tadi saya bilang Anda salah? Iya, belum tahu Mbak. Coba apa Mbak? Kasih tahu saya apa yang salah. Dari saya bilang konsili itu apa dan pertemuan bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja, Ya udah, Mbak, bapak gereja yang mana? Bapak-bapak gereja di awal Kristen Mbak. Masa Mbak tahu Kristen konsili itu pertama? bapak gereja rasul. Masalahnya rasul tidak konsili. Ya kan itu yang dari bilang, tadi Mbak? udah saya jawab. Gereja Oke. perdana itu para rasul tidak konsili. Lo apa yang mau saya katakan? Kamu memfitnah mereka Oke, melakukan apa yang- rapat. Oke, saya kasih tahu ya Mbak. Itu kan yang Mbak ketahui nih. Ini saya kasih tahu. Mbak kan kasih apa yang saya ketahui. Oke, mari saya jabarkan yang Mbak tidak tahu. Jadi sidang konsili itu ada konsili pertama, konsili Nicea di Turki tahun 325 Masehi, yaitu penetapan bahwasannya Abang googling lagi konsili pertama itu bukan Nikea. Udah. Konsili bukan pertama googling. itu Yerusalem. Bagaimana gereja perdana di Yerusalem tiba-tiba di Nikea konsilinya? Logika. Dia bilang Anda tidak tahu apapun. Tiba-tiba ke Nikea. Mbak yang pertama itu sidang jemaat, bukan konsili Mbak. Mbak bisa bedakan sidang jemaat di Yerusalem dan konsili. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Itu terkait Yakobus yang perintah tentang hukum Taurat dihilangkan atau tidak. Mana nggak ada Itu sedih. jemaat Taurat Ya sudah, saya kasih dihilangkan. di kitab para rasul, saya Anda. kasih ayatnya ya biar Kisah Mbak para mengerti. rasul berapa? Oke. Oke, sebentar ya. Nah, boleh nih. Abang yang di atas bersuara dong. Kok hilang sih dia? Tadi sering ketawa-ketawa dia. Udah bang. Anda Kita pun kan nggak di sini tahu pernah poin dia ini kasih apa dari konsili pun dia nggak tahu. Kalau masih nggak tahu konsili berarti Kisah para rasul berapa? Gak usah khawatir bang. Kisah para rasul. Bang Man, gak usah khawatir. Tadi by the way. Ini yang namanya teman-teman. Ternyata nggak ada narasi Roma ya di Anisa 135, 155, 156 sampai 157 ya bang. Bang tadi tipu. 157, 157. Iya. Kata dia ayat sebelumnya menjelaskan Roma. Islam. Tipu tadi. Ya kan? Silakan kisah para rasul berapa? Oke, Mbak coba buka kisah para rasul 15 Ya. sampai 21 terkait sunat Mbak. Nah, ini dikatakan sidang, terus Anda bilang konsili, Abang mau nipu apa? Nah, saya ini bilang, sidang, ini, tadi Mbak, Abang nanya tolong- konsili. Mbak nggak lupa. Ini, Mbak kan nggak lupa. Ini sidang, terus konsili. Ini Gimana Mbak, ini? Mbak, sini saya terangkan. Mbak jangan, sini saya Loh, ingatkan ya. Anda Saya mau tanya. bertanya apa mau menerangkan? Nih Bang, ini saya tunjukin. Abang kan Mbak, tadi ini, nanya tentang halo. konsili. Ternyata Bukan, Mbak, sidang, izinkan saya sidang di berbicara. Yerusalem. Iya. Sidang dengan Ya, konsili Mbak. emang sama. Nah, saya bilang kan tadi pertama konsili Nicea 1 di pertama. Ini tiba-tiba, nah di sini mana konsili Nikea itu di mana? Di sini di mana? Saya kesal. Konsili itu. Konsili Nikea di sini di mana? Di situ tidak ada, itu bukan di buku Loh ini sejarah. Yerusalem, Anda bilangnya Nikea. Tidak ada di situ ya, saya bahas lihat sidang jemaat. Gimana ini Bang Raja? Ini ya, Tadi Mbak. bilangnya Mbak konsili nggak Nikea. lupa. Jadi Tahu-tahu pertama sidang saya di bilang, Yerusalem. saya Nggak nyambung dia. sidang konsili. Saya bilang konsili pertama nih sih. Saya bilang konsili pertama itu di Yerusalem. Saya luruskan saya bilang itu bukan konsili tapi sidang Orang pertama. nggak ada kok kamu ini ngarang. Kamu ini nggak ngerti. Ngarang bebas. Ngarang kamu. Kamu bilang Lagian, konsili. lagian dari tadi aku loh. Aku dari tadi kan agak nunggu poinnya apa gitu loh. Dia bahas Nggak konsili ada, itu ini dia jelas poinnya ini. apa yang mau ditanyakan gitu loh. Ini Makanya sidang. saya bilang nggak Dia nyambung lagi. definisi konsili aja tidak tahu. Dia agak berisik ya. Nih, ini kan sidang di Yerusalem. Terus di mana? Apanya? Kamu jangan mabok laut di sini. Nggak ada yang takut bang, masalahnya kamu bilang konsili pertama. Kalau memang, nggak apa-apa, naik lagi. Kalau kamu bilang mau bahas konsili, bahaslah konsili sama saya. Masalahnya kamu ngebahas sidang. Begini ya Mbak yang cantik ya Mbak Agatha ya. Saya bertanya awal-awalnya adalah apa yang kalian berdua ketahui terkait sidang-sidang konsili. Mbak Sidang bilang tidak konsili. ada namanya sidang konsili. Jangan lo potong itu. Saya bilang ada. Mana konsili? Ayatnya di mana konsili? Terus Mbak bilang nggak ada sidang konsili pertama itu bukan di Nicea tapi di Yerusalem. Tapi saya bilang di Yerusalem itu belum konsili tapi masih sidang antara Yakobus dengan orang-orang Yahudi. Apakah ajaran akan dibawa keluar umat Yahudi atau tetap hanya khusus Yahudi saja? Di situ terjadi pertentangan antara Yakobus dan orang-orang Yahudi terkait dan orang Yakobus dengan siapa bertentangan? Coba. Yakobus dengan siapa? Kalau kamu memang mengerti ini ayat, nggak apa-apa. Yakobus dengan siapa? Hah? Ini sidang ini apa? Perdebatan siapa berdebat dengan siapa?
Silakan. Hah? Halo, Bang, ada nggak suaraku, Bang? Ada jelas. Silakan, Jelas, Bang Wans. Di mana abang itu? Hilang lagi deh. Dia nggak ngerti definisi konsili kok. Tadi dia bilang rapat, tiba-tiba di sini sidang. Sidang dengan rapat beda. Ini definisi salah. Anda googling dulu, gitu loh. Nah, pertanyaannya, Anda, ya silakan kirim permintaan lagi. Kan Anda di mana? Kirim permintaan, Bang Wans. Hah? Tidak pakai goal, nggak tahu aku. Kirim permintaan aja, Bang. Tadi bilangnya rapat, di sini sidang. Konsili dengan sidang dengan rapat, yang mana yang betul? Nah, Anda berputar-putar. Anda seolah-olah mengerti sesuatu tapi tidak tahu. Halo Mbak, begini Mbak ya. Masa saya harus ulang-ulang terus. Pertama-tama Jadi saya sebenarnya masuk konsili itu sidang saya atau bertanya ke rapat? Mbak Agatha sama abang yang di atas. Apa yang Mbak dan abangnya ketahui terkait konsili kan? Terus Mbak bilang konsili Konsili itu di mana? tidak ada. Bapak-bapak gereja yang mana? Terus saya Dalilnya bilang konsili konsili di itu mana? ada. Konsili Nisea, konsili Konstantinopel, tunjukkan dalilnya konsili konsili Nikea. Efesus dan lain-lain. Terus Mbak bilang ke saya, yang Konsili pertama Nikea konsili di itu mana bukan di dalilnya, Nisea, Bang? tapi di Yerusalem. Sebentar Mbak. Oke. Tapi Mbak bilang Konsili Nikea konsili yang di pertama mana? itu Bang, Anda di Nisea di Turki Mbak. konsili Nikea di mana dalilnya? Itu mana ini nomenklaturnya atau apa? Itu dia tidak didalil dalam Alkitab, tapi itu ada di Kalau tidak di dalam Alkitab, terus dasar pertanyaanmu apa? Dasar pertanyaanmu Itu, Mbak, apa? adalah Tidak ada pertemuan. datanya. Gini loh, Bang. Kamu mempertanyakan sesuatu yang tidak ada gitu. Udah nggak datanya. Mbak. Kalau Mbak tanya untuk sekelas Ustadz pendeta Isra Soru, mereka tahu terkait konsili Loh, dan orang-orang Anda yang saya tanya. Anda sebenarnya mau berhadapan dengan saya atau dengan Isra Soru? Nah, saya tanya ke Mbak, Mbak nggak bisa jawab, ya udah tinggal saya ganti topik. Tadi bilang konsili itu rapat definisinya, Ya. kan? Ternyata tidak ada rapat. Sidang dengan rapat Ada. itu, Tapi kan? Nah, tidak ada di itu makanya kenapa saya lari ke sana. Saya mau nguji Anda. Anda tahu nggak definisi konsili? Tadi apa masalahnya? Anda tidak tahu bilang, apa-apa. itu pertemuan para pemimpin kepala gereja pertama, Mbak. Pertemuan Jadi ini rohani, pertemuan apa penetapan sidang? hukum. Apa konsili? Yang mana? Ya sama Mbak bahasanya, tidak usah Bang, kalau sidang berarti ada satu perkara, Bang. Kalau rapat itu belum tentu perkara, gitu loh. Iya, Anda kan bisa membedakan ini kan? Itu pertanyaan, Kata mohon maaf ya Mbak, itu pertanyaan Iya. yang kurang terlalu berbobot ya. Konsili sidang rapat tuh bahasa yang mudah dipahami oleh orang Ini kayaknya Agatha nggak ada ilmunya, ini udah salahnya berisik. Hari yang lain lah nggak ada ilmu. Apa yang mau Kasihan Anda dia. tanyakan? Apa yang Anda mau Berisik. tanyakan dari konsili misalnya? Abang kalau di atas kalau nggak bisa menjawab mending tidak usah. Bukan nggak bisa Bang. jawab. Saya sering menerangkan konsili. Yang mau saya Ya, dia tahu, tadi saya Anda lihat mau bertanya ketawa-ketawa, tentang konsili mungkin yang mana? Ketemu orang yang kurang mengerti. Kamu mau bertanya tentang konsili yang mana? Yang apa? Apa yang Anda pertanyakan dari konsili? Konsili Nisea Mbak, konsili pertama. Oke, konsili Nikea itu apa? Itu dulu. Apa yang mau Anda tanyakan dari konsili Nikea? Saya tanya ke Mbak. Loh, Oh iya, membahas apa Mbak konsili Nisea pertama? katanya kamu berwawasan. Katanya berwawasan. Anda tidak punya wawasan sama sekali. Kalau Anda berwawasan, Anda tidak bertanya kepada saya saya, tanya. betul nggak, Bang? Karena Anda bukan punya begitu wawasan, dong cara makanya diskusi Anda kan. bertanya. Saya mengetahui Mbak, yang saya tanya apakah Mbak dan abang yang di atas yang suka ketawa itu tahu. Tadi dia ketawa, kenapa ini banyak diamnya dia? Anda mau bertanya apa? Kenapa kau sakit hati kali dengan ketawaku? Saya bukan Enggak, sakit dia kayaknya hati, tapi tersinggung saya dengan melihat ketawa pembahasan. saya ya. Anda mau bertanya Bukan, apa? saya tidak Kenapa? Anda berkata nggak begini, usah, ada nggak kan usah yang kayak anak kecil. Kenapa, Dik? Nggak usah kayak anak kecil. Bang- Anda mau si Bang bertanya Abian kan apa bertanya. dari konsili Nikea? Ya udah, saya tanya ya, pembahasan apa di sidang konsili Nisea? Itu pertanyaan saya, jawab aja, tidak usah seperti putar-putar begitu loh.
main retorika itu tidak terlalu dapat ilmu. Pembahasan apa? Oke, kita lihat Google ya. Iya, silahkan Mbak Cantik. Ya, jangan baper lah Di dalam Wan ya. konsili Ya, jangan nangis Nikea. lah. Saya nggak baper abang, tapi abang ketawain orang yang tidak tahu, yang harusnya diajarin bukan diketawain. Ini bang, kontroversi Arianisme, Oke. yaitu ajaran yang menyatakan Yesus tidak ilahi melainkan ciptaan. Nih, lalu apa yang mau anda tanya? Iya itu isinya. Nah itu kan udah dijawab. Oh ya sudah, berarti iya. Tapi belum lengkap sih. Tapi nggak apa-apa, itu jawaban saya hargai Mbak. Dibaca lagi kalau gitu, jangan dihargai. Ini bukan masalah dihargai ini. Nih saya kasih ya. Iya, Mbak baca. Konsili Nicea membahas secara mendasar mengenai kontroversi Arianisme, yaitu ajaran yang menyatakan bahwa Yesus tidak ilahi melainkan ciptaan untuk menegaskan keilahian Kristus. Hasil utamanya adalah pengusiran Arianisme dan perumusan syariat Nicea yang menjelaskan bahwa Yesus adalah peranakan, bukan dijadikan, dan esa dalam keberadaan dengan Allah Bapa, homoousios, yang berarti memiliki esensi yang sama. Selain itu, konsili ini juga mengubah tanggal perayaan Paskah. Oke. Oke, thank you Mbak Anda jawaban. tanyakan dari situ. Di sini dikatakan penegasan, berarti yang sudah ada ajarannya ditegaskan kembali oleh adanya kontroversi ajaran bid'ah. Ya kan, dikatakan pengusiran ajaran Arianisme. Itu Selain jawabannya. pengusiran ada penetapan apa Mbak? Di situ Bukan tadi. ada penetapan, penegasan. Ada penetapan di bawah. Kamu Baca nggak ada lagi, di buka sini. lagi, Pak. Penetapan, tetapi penegasan. Anda tahu sesuatu yang ditegaskan? Contoh kayak udah ada, ditegaskan kembali. Coba buka lagi, Mbak. Ditetapkan Baca itu lagi, Mbak. Belum ada. Ini kita pakai bahasa Ada Indonesia. penetapan Mbak. Coba buka. Sabar. Penetapan, menegaskan. Hasil utamanya adalah Mbak, buka di layar lagi, coba. pengusiran Arianisme dan perumusan syahadat Nikea yang menjelaskan bahwa Yesus adalah diperanakan bukan dijadikan. Anda ngerti nggak itu? Mana ada penetapan di situ? Siapa yang kalau ditetapkan artinya belum ada sebelumnya. Anda sehat dengan bahasa Anda? Konsili Nicea adalah penetapan bahwa Allah dan Nggak Bapa ada itu satu. penetapan, Bang. Di mana dalilnya penetapan? Dalilnya di situ yang Mbak baca tadi. Coba taruh di layar Mbak, bukan yang Mbak baca, coba di layar Bahasan biar jujur. utama di Konsili Nicea 325 Nih. 1. Arianisme, inti perdebatan adalah ajaran Arius yang menyatakan bahwa Yesus hanya makhluk ciptaan pertama dari Allah Ini dan ajaran tidak si Arianisme. seketika esa dalam keberadaan dengan Allah Bapa. 2. Keilahian Kristus, konsili ini berusaha menegaskan doktrin bahwa Yesus memiliki Konsili ini menegaskan, Bang. Menegaskan, Bang. Bukan ditetapkan. Abang ini telinganya udah kurang. Ngerti? Menegaskan itu Agatha. gimana? Berarti yang sudah ada. Agatha. Apa Mbak menegaskan apa Mbak? Menegaskan keilahian Yesus ini tadi didengar. Menegaskan keilahian Yesus. Sehakikat dengan Sang Bapa nih. Allah Bapa, bukan Iya, ciptaan di situ. Bukan Ya, ciptaan biasa. Nih. Iya betul. Jadi di situ adalah penetapan Pertanyaan Anda apa? Bapak itu sama. Pertanyaan Anda apa? Terus jangan jadi, kan Anda bertanya di sini. Sudah Mbak sudah jawab. Kealahan jawab. Yesus, ya. Konsili ini berusaha menegaskan doktrin bahwa Yesus memiliki keilahian yang sama dengan Bapa, bukan ciptaan. Itulah pertama Mbak. Itulah pertama kali Yesus disetarakan dengan Bapa Mbak. Jadi bukan di masa Bukan Yesus dan di masa disetarakan, oke. Saulus. Kalau kamu bilang disetarakan, Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Filipi pula. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Nih,
Sebelum ada konsili, ini sudah ada dulu Bang, makanya ditegaskan adanya bidat itu ditentang sini. Nih, ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu. Artinya sebelumnya dia setara, tapi dia tidak menganggap itu supaya dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Ini, jadi kalau kamu bilang setara, ini sudah setara. Ini baru Filipi. Kalau kamu tidak mau Filipi, kita ke sini. Yohanes 1 ayat 1. Nih, jadi kalau kamu bilang baru disetarakan, ini Yohanes sudah mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lu Anda ini. Heran kamu. Gimana kamu ini, Dek? Firman apa di situ? Benar ya, Bang, ya? Bahasa aslinya. Oke, Agatha, Ya, kenapa Bang? aku boleh nggak nanyakan hal yang Boleh. sama-sama dia tentang konsili juga di Islam? Boleh, silakan. Oke, Wan. Coba Ya, ya. jelaskan sama kami, Wan, ya. Konsili yang ada 4 mazhab ini siapa yang menentukan ini? Apa nih dia ada gereja. konsili 4 mazhab ini? Bapak-bapak gereja, para uskup. Bapak-bapak gereja. Iya. 4 mazhab. Imam Anda, Bang, imam Anda. Sorry. Pertanyaannya apa, Mbak Anyun? Salah Perhatikan tangkap ya. pertanyaan. Jelaskan dulu sama, oke, perhatikan ya. Jelaskan dulu sama Ya. kami, konsili ini kapan diadakan, pengangkatan. Halo Bang, kenapa? Mana suaranya? Pura-pura betungki. Ulang Bang. Oke, saya tanya, ya, bukan. udah dengar? Udah? Ini udah dengar? Sudah. Baik. Ya. Konsili di dalam Iya. Islam, konsili 4 mazhab ini kapan diadakan dan atas rujukan apa? Tidak ada konsili 4 mazhab dalam Islam. Tidak ada. Gak ada katanya. Ih, ketawa. Konsili 4 mazhab tidak ada dalam Islam. Abang ketawa tidak Baik. menjawab sesuatu. Jadi mazhab saya kasih permudah ya. Saya kasih tahu ya. Perhatikan, saya Orang permudah banyak enggak, ketawa sebentar. tuh kurang Ini akal. kan kalian kan sebentar dok. Sebentar ya. Kalian kan mengikuti 4 aliran. Benar tidak? Benar tidak kalian mengikuti Saya 4 aliran? Saya tidak. Coba. Saya Muslim. Saya tidak mengikuti 4 aliran. Waduh, berarti kamu bukan Islam dong. Saya Islam. Siapa yang bilang saya bukan Islam? Islam Nah, itu makanya adalah saya orang yang bilang. bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Bukan. konsili. Sebentar. Makanya Dasar Tapi iman apa- kalian, bro. dasarnya- Perhatikan nak ya. Sebentar nak ya. Dasar iman kalian ditentukan oleh 4 aliran ini, ya, yaitu yang disebut 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini adalah dasar iman kalian, aliran kalian. Maka pertanyaan Siapa ini yang bilang kapan dasar iman? dikonsilikan sehingga ada 4 tokoh ini? Ini Bang. nah, Loh. yang saya tanya ke abang, siapa yang bilang dasar iman mengikuti 4 ini? Ya iya dong. 4 mazhab ini gimana? loh aliran kalian. Siapa yang bilang? Katanya Islam nggak tahu Islam. Mazhab merujuk pada aliran pemikiran atau metodologi para ulama dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, bukan pada perbedaan dalam Iya, itu yang benar, bukan dasar. mazhab fikih Tapi yang pemahaman dalam hukum Maliki, fikih Syafi'i, itu yang dan benar, Hambali, Mas. yang muncul dari perbedaan Jadi jangan zaman jangan apa ya? Sebentar, Wan. Framing sendiri. Sebentar. Mbak Anggata lebih Oke. berkompeten Baca lagi daripada tuh. Bapak yang bisa ketawa doang ini. Mazhab Hanafi, saya tahu kok Syabian Fa ini lebih berkompeten daripada Anda, tapi nggak apa-apa ya. Oke, silakan Wan baca. Bang.
Bang, bentar. Mazhab Sorry. Hanafi didirikan. Coba Bentar, baca. Bang, bentar. Sorry, aneh potong. Aneh mau turun, mau sholat dulu, Bang. Ntar aneh kembali. Oh iya kan si Abiansa jadi malu gara-gara kawan. Oke Abiansa. Nggak berkompetensi. Oke silakan. Rujukan siapa ini yang menentukan 4 aliran ini? Dasar iman kalian melalui 4 mazhab. Mazhab Hanafi kan ini kan didirikan oleh Ini Imam bukan 4 Abu aliran. Hanifah ini, ya kan? Lah, kok enggak aduh, ternyata ini bukan Islam, teman-teman. Gua kira ada Saya kasih pengetahuannya tahu ya, tentang tidak ada Islam. yang Aduh. ini Islam. Ini Itu saya tahu nama-nama mereka, masa-masa mereka. Saya lebih tahu dari Bapak kitab-kitabnya. ini Bang, mazhab ini kan merujuk kepada aliran pemikiran atau metodologi para ulama untuk memahami dan menerapkan hukum Islam. Jadi hukum Islam itu ditetapkan. Ya, benar. Itu yang benar, Mbak. Kalau itu benar, tidak ada yang salah. Yang salah tuh abang tadi dia bilang dasar hukum. Tidak ada dasar dari mereka. Mereka itu hidup setelah zaman Nabi Muhammad. Nah, ini dia menetapkan hukum Islam. Oke? Nah, berarti La ilaha hukum Islam illallah, itu nggak nyambung. ditetapkan Bukan oleh begini, 4 Mbak. mazhab ini. Salah. Jadi begini, mazhab itu seperti orang yang ulama berilmu di masa setelah Nabi Muhammad. Jadi mereka itu adalah yang membagi hukum fikih. Misalnya berwudu itu apakah wajib basuh muka atau cuma diusapkan. Begitu hukum fikih untuk amalan, bukan dasar iman. Abang. Makanya yang saya tanya, dengar Dek ya. Abang saya luruskan yang bilang dasar, kan di situ tidak ada dasar hukum dari situ. Oke, Mereka saya cuma tanya membawa Dek ya, dengarkan Dek ya, pemahaman. dengarkan Dek ya. Yang saya tanya, kapan ini Dek, didengarkan dulu Dek, ya Dek ya. Iya, saya dengar. Kapan ini dikonsilikan sehingga si Hanafi ini maupun si Maliki ini maupun Syafi'i ini menjadi penentu dalam hukum Islam? Konsilinya itu kapan? Itu yang saya tanya. Oke, saya jawab ya. Tidak ada konsili penentuan dari mereka. Yang ada adalah mereka mempunyai murid masing-masing yang mengambil ilmu kepada mereka, dan masing-masing pengikut membanggakan imamnya masing-masing. Jadi itu terkait pemahaman. Saya nggak Kristen, nanya ada muridnya, Katolik, bro. Saya satu nggak ada tanya Pantekosta, muridnya, Dek. satu Dek. Advent. Mereka mengikuti Dek kalau Wan, Katolik mengikuti Adik Romo. Wan, Adik Wan, Adik sudah saya Wan, terangkan. saya Tidak nggak ada tanya konsilinya. muridnya. Saya masih bertanya, Iya, sudah saya terangkan. siapa yang mengangkat Hanafi ini, Maliki ini, Hambali ini menjadi patokan hukum dalam Islam? Ini Tidak konsilinya ada yang- kapan? Itu Ini yang perlu saya kau kasih jawab. tahu. Sudah saya jawab, tidak ada konsili, tidak ada pengangkatan. Yang ada murid berfanatik dengan pemahaman guru. Nah, terus siapa Jadi yang guru mereka 4 itu? Siapa yang menunjuk mereka? Sebentar, siapa yang menunjuk Tidak ada mereka, yang menunjuk mereka, sehingga sudah mereka saya bilang, tidak menjadi diangkat, acuan tidak kalian ditunjuk. dalam Kenapa tidak hukum maupun paham? fikih? Tidak ada yang diangkat, tidak ada yang ditunjuk. Oke, di sini Tidak ada yang Loh, kalau begitu kenapa Anda mengikutinya? Yang saya bilang, ini Bang. Jadi bagaimana? pemahaman itu didirikan sendiri, Bang. Abang yang tanya bilang saya ngeributinya. Ini mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Maksud Bang Tidak ada, iya, bukan didirikan juga, Abu tapi ini- orang berpaham seperti itu. Ya. Seperti Katolik Maksud- berpaham Katolik, Advent Sabar, berpaham sabar, Advent sabar. menurut Kesini romonya, dulu. menurut uskupnya, menurut pendeta. Oke. Maksud Bang ini ya, Imam Abu ini kan Itu dia namanya dia, didirikan- Hanafi itu Abu Hanifah. Iya, Bukan sabar didirikan, dulu, tapi Anda. dialah orangnya. Saya kasih tahu Anda. Ini kan dikatakan mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Agatha lebih pintar dari temannya yang satu ini, sumpah demi Pertanyaan Allah. pertanyaan abang ini, Imam Abu Hanifah Dia ini, bisanya ketawa. sabar Bang, Imam Abu Hanifah ini siapa yang menunjuknya sehingga dia mendirikan mazhab ini? Itu dia ini dapat apa namanya ya? Dapat legalitas dari mana? Gitu loh, si Imam Abu Hanifah. Mbak, di situ tidak ada perlu legalitas karena ini pilihan masing-masing terkait pemahaman fikih agamanya. Jadi mau Advent seperti itu, mau
Agak Seperti berisik itu loh, kan, analogi Mas? susah banget dipahami gitu. Sabar, sabar. Bang mendengarkan? Bu, begini. Iya, dengar, Mbak. Begini ya, Mbak ya. Jadi, tidak ada yang mendirikan apapun, tapi mereka ini semua orang soleh, orang-orang awal-awal Islam, orang-orang setelah sahabat Nabi dan Nabi Muhammad. Nah, Pertanyaan saya, mazhab mereka ini aliran, aliran bukan? aliran pemahaman fikih, ya, betul, aliran. Ini kan aliran Tapi bukan aliran agama ya, tapi aliran pemahaman fikih. Fikih itu terkait hukum, misalnya begini, Mbak, saya jelaskan ya. Agama Saya itu kan agama Islam, betul benar. kan? Nah, Ini pemahaman cerdas sumpah. tiap mazhab ini kan berbeda-beda. Mm-mm. Betul. Yang menentukan pemahaman hukum Islam ini yang benar yang mana? Tergantung pilihan masing-masing, karena di sini bukan terkait akidah tapi terkait amalan, Mbak. Jadi bebas pilih manapun, mau ikut Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, bebas. Karena di sini pemahaman tata cara ibadah, misalnya sholatnya tuh berwudu bagaimana. Nah, pemahaman Maliki itu begini, Hanafi begini, Syafi'i begini, Maliki begini, dengan dalil masing-masing. Begitu. Misal cara wudhu atau cara sholat ya, cara sholat. Allah Ya. kan tidak menentukan cara sholat itu seperti apa. Berarti ini ide Iya. kalian semua. Cara sholat ini ide masing-masing aliran. Tidak, ajaran sholat itu dibawa dari praktik Nabi Muhammad. Oke. Jadi bukan ditentukan oleh mereka. Mereka itu setelah Nabi Muhammad. Yang pertama mengajarkan tata cara sholat adalah Nabi Muhammad, bukan para imam Nabi ini. Muhammad sendiri tahu tata cara sholat itu dari mana? Dari malaikat, dari Jibril, diwahyukan dari Allah melalui perantara Jibril dari namu seperti yang diturunkan kepada Musa, seperti menurunkan 10 perintah Tuhan. Gitu. Jangan menyembah Tuhan selain Allah, jangan mengangkat. Jadi malaikat lah yang mengajarkan Nabi Muhammad ini sholat. Gitu. Malaikat melalui Allah diwahyukan kepada malaikat terus ke Muhammad. Malaikat melalui Allah. Ah, yang benar bang. Allah ke malaikat ke Muhammad. Jadi Allah ngajarin dulu sholat malaikat, baru malaikat mengajarkan Muhammad gitu. Diwahyukan, bukan diajarkan seperti kita, karena Allah bukan manusia yang mengajarkan dalam bentuk kemanusiaan, tapi diajarkan sebagai perintah Nabi Muhammad. Nah, bagaimana malaikat ini tahu kalau dia tidak diajarkan terlebih dahulu oleh Allah? Apakah ini ide malaikat itu sendiri? Dari wahyu dan pengetahuan. Jadi malaikat itu diberi wahyu sama Tuhan, perintah nih, dikasih tahu, dikatakan seperti ini, perintahkanlah untuk sholat. Nah, malaikat teruskan ke Nabi Muhammad untuk sholat. Gitu. Iya, kan tadi Anda bilang dari mulai gerakannya, dari mulai wudunya, itu kan ditentukan oleh keempat mazhab ini toh. Bukan ditentukan, Mbak, tetapi mereka adalah imam besar. Jadi siapa yang mau mengambil boleh. Kalau ada yang tidak mengambil dari mereka tidak masalah, tidak pengaruh pada keimanan. Termasuk saya tidak mengambil salah satu, akan tetapi apa yang benar sesuai dalil itu yang saya ambil. Jadi tata cara sholat ini dari mana? Kan mulanya itu dari Muhammad, betul? Dari hadis yang diucapkan Nabi Muhammad. Ini Muhammad ini dapatnya dari mana? Dari malaikat. Dari Jibril. Jibril itu ini malaikat, dapatnya perantara dari mana? antara Allah dan manusia. Ini dapatnya Dari Allah, dari Tuhan, alas pencipta semesta alam, langit dan bumi, yang mengutus segala nabi. apa? Ya Allah Jalla wa'ala, Tadi Anda bilang bukan Allah. yang maha tinggi lagi. Kalau Allah sudah mengajarkan tata caranya sholat, terus kenapa mazhab ini berlainan gitu? Kita tahu Syiah itu ada yang dengan Sunni itu ada yang pakai kunut, ada yang enggak, ada yang pakai. Oke, Ini saya terangkan, Mbak dari ya. Allahnya sendiri pakemnya itu seperti apa? Kalau dari Allah sendiri itu adalah perintah, yakni perintah untuk melaksanakan sholat itu. Kemudian tata caranya diwahyukan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, yakni 4 rakaat pada waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Tata cara bang itu Nabi waktu-waktunya, waktu-waktunya itu. Iya, tata cara dari takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, sujud. Seperti Yesus juga Ini dari mana ini? sujud berlutut. Itu dari hadis. Blueprintnya ini berarti dari Allah. Ya, Nah, kalau Allah sendiri sudah punya blueprintnya, kenapa setiap mazhab ini berbeda-beda? Itu yang jadi pertanyaan. karena ilmu yang sampai kepada mereka juga
berbeda-beda karena mereka beda-beda tempat. Jadi Imam Abu Hanifah ini di negeri Kufah, Imam Syafi'i di Makkah, terus Imam Malik di Madinah. Jadi urutan, jadi saya ajarkan ya Mbak. Jadi ada yang namanya ilmu hadis. Jadi hadis itu ada yang namanya rawi. Rawi itu yang meriwayatkan, mata rantai orang yang menyampaikan. Nah di masa itu belum ada gadget. Jadi murid ke murid itu cuma mulut ke mulut diceritakan kepada kami. Makanya tatkala Mbak membaca hadis itu ada kata-kata diceritakan kepada kami dari Abu Hanifah, diceritakan kepada kami dari Malik, dari itu. Apa yang membuat setiap mazhab ini berbeda-beda gerakan sholat? Nah, cara pemahaman dalil mereka dan dalil yang sampai bisa berbeda. Semisal, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya kalau berwudu dan bersentuhan dengan wanita itu batal wudunya. Tunggu Bang, dalil yang datang kepada mereka berbeda, berarti hadisnya berbeda-beda. Ada banyak. Iya, hadis itu ada banyak. Tapi arahnya sama. Mengajarkan A, B, C berbeda-beda. Karena dari perawinya Nabi Muhammad beda. Iya, ada satu tidak mendapat berita yang lain. Jadi begini, Nabi mengabarkan ke sahabat satu, ke Mbak yang tidak hadir adalah si Abian tadi. Nah, Mbak akan menceritakan ke orang sesudahnya adalah yang Mbak dengar. Sedangkan ada kesempatan di mana Mbak nggak ada, adanya Abian. Yang Abian dengar dari Nabi Muhammad itu yang dia sampaikan ke murid-muridnya. Jadi hadis itu mata rantai orang-orang. Begitu loh. Jadi kalau tidak sampai ke yang satu nggak tahu. Begitu. Jadi Nabi Anda ini mengajarkan kepada setiap orang tuh berbeda-beda, tidak satu berarti. Tidak ada pakem. Nah, bukan tidak ada pakem, tapi Nabi mengajarkan pada orang-orang, tapi tidak semua orang yang hadir. Nah, yang ada itu yang meriwayatkan. Makanya tidak semua ada riwayat hadis yang sama. Misalnya ada di kitab Bukhari, tidak ada di Muslim. Ya, karena gurunya Imam Bukhari tidak ketemu gurunya Imam Muslim, begitu loh. Mata rantai hadis Kan itu gini Bang, kalau memang wahyu ini, dalil ini datangnya satu kepada Muhammad, kenapa dari 4 mazhab ini berbeda-beda gitu? Apa berarti dia ini mengajarkan ini satu langit, yang kesini lain, kesini lain, kesini lain ya? Jadi bukan. baru dari Jadi begini, yang bedanya Muhammad begini, Mbak. langsung ada perawinya kan dari situ. Tidak, jadi Muhammad dulu ke sahabat tabi'in namanya, kemudian ke tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in itu pengikut para sahabat Nabi. Terus setelahnya ada para imam-imam ini, Abu Daud, An-Nasai, Ahmad, Ibnu Majah, Hakim, Tirmidzi. Itu yang meriwayatkan hadis itu imam-imam semua yang mereka punya guru yang sanadnya sampai ke Nabi Muhammad. Itulah hadis. Jadi makanya saya tanya tadi, kenapa kalau memang dalilnya itu bersumber dari satu orang, itu Muhammad, kenapa beda-beda gitu? Tiap aliran itu beda. Jadi misalnya begini ya Mbak, kesamaannya itu 90%, perbedaannya 10%. Jadi bukan hal yang fatal dan cuma lebih ke praktek dan tata cara pemahaman. Bukan perbedaan yang satu sholat 5 rakaat. Semua muslim yang beragama dan memahami dalil, sholat sehari cuma 5 waktu wajib. Tidak ada 6, mau 5, 4 mazhab itu sama. Jadi tidak semua hukum beda. Yang berbeda itu cuma yang Sendiri kan nggak ada Bang di Quran. Yang diterangkan itu ada tiga. sholat 5. Bagaimana? Di mana di Quran ada sholat wajib itu? Mbak, Aku tahu ya. saya harus terangkan dalam Al-Quran itu adalah perintah sholat sebagai hukum awal, yakni diperintahkan untuk sholat. Tetapi kaifiyah tata cara itu diajarkan melalui Nabi Muhammad. Bukan. Perintah sholat 5 waktu itu ada di Quran. Itu deh pertanyaan saya. Perintah sholat di Al-Quran secara umum waktunya itu Nabi Muhammad yang tentukan melalui matahari. Maksudnya Bukan melalui menentukan pergerakan matahari. Jadi perintah 5 waktu, sholat 5 waktu itu, sholat wajib 5 waktu itu ada perintah Allah. Karena di Al-Quran kita tahu tidak ada menyebutkan secara rinci 5 waktu. Tapi di Al-Quran itu cuma sholat zuhur, subuh, dan asar. Oke, tapi yang lebih rinci itu adalah 5 waktu yang Nabi ambil sendiri di peristiwa Isra Mi'raj. Tapi tidak ada di Quran sendiri, tidak ada. Itu merupakan penafsiran, ya kan? Itu hadis, penafsiran atau hadis itu. Peristiwa ke Sidratul Muntaha. Suaraku ada nggak? Suara dia hilang tiba-tiba. Bang meledak. Bang Ada. mau boker, kok layanin dulu dia Bang.
Ya, enak itu mau tidur aku gitu. Mbak jadi Boker bentar ya, izin Berhenti, toilet Syok. bentar ya. jaringan saya. Bagaimana? Oh iya, oke. Ya, jadi Abang Iwan ini ngikutin siapa kamu, Dek? Aliran siapa yang kau ikutin, Dek? Saya ahlus sunnah, yakni pengikut sunnah, ajaran. Sunnah itu tarik artinya jalan. Iya, Jalan yang ditempuh Nabi Muhammad. iya, sunnah yang mana, Dek? Sunnah itu artinya tarik Iya, jalan. sunnah. Iya, yang saya tanya kau ikutin aliran yang mana di antara empat itu Saya tadi, tidak dasar imammu mengikuti itu? keempatnya. Saya bisa mengikuti keempat-empatnya. Dalam artian apa yang benar dari Syafi'i itu yang benar, apa yang benar dari Malik itu yang benar. Jadi saya mengikuti dalil, bukan orang person. Bedakan Yang mereka orang. sampaikan itu dalil bukan? Yang Ada yang empat dalil, ada mazhab yang itu dalil. menyampaikan dalil bukan? Ada yang dalil, ada yang berupa penjelasan. Nah, Iya, ada yang makanya benar. kamu ngikutin yang mana? Keempatnya. Kalau Tadi ada kau yang bilang benar nggak dari ada salah ngikutin keempatnya. Sekarang bukan kau nggak ada bilang ngikutin mengikuti dalam artian keempatnya. bukan kan Nah, abang udah bilang tadi dengar dasar. kan teman-teman? Tadi dia bilang Ini saya tidak terangkan. mengikuti Jangan yang salah, empat saya mazhab tidak kena itu. dengan- Hitungan saya tidak kena dengan detik, trapnya hitungan detik, tiba-tiba dia bilang mengikuti empat. Nah, ini yang saya bilang tadi. Begini. Kadang ya, beginilah teman-teman ya. Oke. Maklum. Ini ya bang ya, Belumlah kita ya. Oke. Ini ya, Bapak, ya. Saya ulang sekali lagi. Mengikuti Abang keempatnya. ngikutin yang mana? Abang ngikutin yang mana? mengikuti apa yang benar dari apa yang mereka ucapkan. Jadi kalau misalnya Oke, yang saya tanya dari empat ini, Bang. Yang saya tanya, Bang, dari empat ini siapa yang kamu ikutin alirannya? kalau di satu hukum Siapa yang Syafi'i kamu benar, ikutin saya dari aliran ikut. ini? Mana yang benar sesuai Enggak, dalil? itu kan bukan. terbatan. Yang saya mau Abang mau kesimpulan jawaban sesuai yang abang mau. Saya pengikutan menjawab kamu. sesuai. Oke, baik Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel, seperti biasa kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga ya. 2 Timotius pasal pertama ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel bisa merenungkannya di sana masing-masing. Judul perikop yang diberikan LAI adalah ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Ayat yang pertama, ayat ketiga, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperintahkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah kamu bersaksi tentang Tuhan kita dengan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang diingatkan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu
kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku, sehingga pada hari Tuhan peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia telah malu menjumpai aku di dalam penjara ketika di Roma. Ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyak pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahui daripadaku. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, demikian pembacaan kita. Kita akan merenungkan bersama-sama satu perikop ayat nas ini. Apa maksud dan tujuan surat ini dituliskan? Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, di sini kita mendapati yang pertama kisah Paulus yang tulus terhadap Timotius. Kalau kita baca di dalam ayat 3 sampai 5, kemudian kedua berbagai macam nasihat yang diberikan kepada Timotius itu dalam ayat yang ke-6 sampai 14. Kemudian ketiga, Paulus berbicara tentang Figelus dan Hermogenes dan juga beberapa orang lain, dan menutup dengan Onesiforus di ayat yang ke-15 ya. Nah, di sini pengantar iman dan kekudusan Timotius berbicara tentang bagaimana Timotius akan pelayanan. Nah, jadi dalam perikop ini kita mendapati yang pertama, sebagai penulis surat ini adalah Paulus menyebut dirinya rasul oleh kehendak Allah, hanya atas perkenanan Allah dan oleh anugerahnya yang dia akui tidak layak diterimanya menurut janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, atau menurut Injil. Injil adalah janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Hidup adalah tujuannya dan Kristus adalah jalannya. Hidup itu dimasukkan sebagai bagian dalam janji itu, dan kedua-duanya pasti di dalam Kristus Yesus, sang saksi yang setia. Sebab Kristus adalah ya dan amin bagi semua janji Allah. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20. Rasul Paulus menyebut Timotius sebagai anaknya yang kekasih. Rasul Paulus sangat menyayangi Timotius, baik karena ia sudah berperan dalam pertobatan Timotius maupun karena seperti seorang anak terhadap ayahnya. Timotius sudah melayani bersama dia dalam memberitakan Injil. Coba kita amati di sini. Paulus adalah rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah. Sama seperti ia tidak menerima Injil dari manusia, tidak pula diajari tentangnya, tetapi menerimanya melalui pewahyuan Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-12, di sana firman Tuhan berbunyi demikian, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan menerimanya yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Jelas ya. Nah, demikian pula mandatnya menjadi rasul bukan oleh kehendak manusia, melainkan oleh kehendak Allah. Dalam surat sebelumnya ia berkata menurut perintah Allah juru selamat kita, dan di sini oleh kehendak Allah. Allah memanggilnya untuk menjadi rasul. Kita diberi janji akan hidup. Terpujilah Allah karenanya. Berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Ini adalah janji untuk menyingkapkan bahwa hidup kekal itu dapat dengan cuma-cuma dan pasti. Janji ini
serta semua janji lain diberikan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Semua janji itu timbul dari belas kasihan Allah dalam Kristus, dan janji-janji itu pasti sehingga kita dapat mengandalkan dengan rasa aman. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera yang sungguh-sungguh diinginkan oleh Timotius, anak Paulus yang terkasih itu, datangnya dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan karena itu Bapa dan Kristus adalah pemberi semua berkat ini, dan itu semua harus dipakai untuk Bapa dan Kristus. Orang-orang terbaik menginginkan berkat-berkat ini, dan itu adalah berkat-berkat terbaik yang bisa kita minta untuk sahabat-sahabat kita yang terkasih, agar mereka beroleh kasih karunia untuk menolong mereka di saat-saat yang diperlukan, rahmat untuk mengampuni apa yang salah, dan dengan demikian beroleh damai sejahtera dengan Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Ucapan syukur Paulus kepada Allah atas iman dan kekudusan Timotius. Ia bersyukur kepada Allah bahwa ia mengingat Timotius dalam doa-doanya. Perhatikanlah kebaikan apa saja yang kita lakukan dan perbuatan baik apa saja yang kita lakukan untuk sahabat-sahabat kita. Allah lah yang harus mendapat kemuliaan untuk itu, dan kita harus mengucap syukur kepadanya. Dialah yang menaruh di dalam hati kita untuk mendoakan si ini dan si itu. Rasul Paulus banyak berdoa. Ia berdoa siang dan malam. Dalam semua doa ia mengingat sahabat-sahabatnya. Ia berdoa terutama untuk hamba-hamba Tuhan yang baik. Ia juga berdoa untuk Timotius dan selalu mengingat dalam permohonannya, baik siang maupun malam. Ia melakukannya tanpa henti. Doa adalah pekerjaan tetapnya, dan ia tidak pernah melupakan sahabat-sahabatnya dalam doanya, seperti yang sering kita lakukan. Rasul Paulus melayani Allah, nenek moyangnya, dengan hati nurani yang murni. Suatu penghiburan baginya bahwa ia terlahir dari keluarga Allah dan berasal dari keturunan orang-orang yang melayani Allah, dan juga bahwa ia telah melayani Allah dengan hati nurani yang murni, sesuai dengan terang terbaik yang ada padanya. Ia telah menjaga hati nurani supaya tetap bersih dari kesalahan, dan ia berusaha melakukannya setiap hari. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 16, di sana dikatakan, ia sangat ingin melihat Timotius karena rasa sayangnya terhadap dia, supaya ia bisa bercakap-cakap sebentar dengannya, sebab ia terkenang akan air mata Timotius ketika mereka berpisah. Timotius sedih berpisah dengan Paulus. Ia menangis dan pada saat perpisahan, dan karena itu Paulus ingin melihat dia lagi, sebab melalui tangisan itu ia sadar betapa Timotius betul-betul menyayanginya. Ia bersyukur kepada Allah bahwa Timotius terus menjaga agama nenek moyangnya. Perhatikan, agama menurunkan pada Timotius dari pihak ibunya. Ia mempunyai seorang ibu yang baik dan seorang nenek yang baik. Ibu dan neneknya adalah orang-orang percaya meskipun ayahnya tidak. Sungguh menghibur apabila anak-anak mencontohkan iman dan kekudusan orang tua mereka yang saleh dan mengikuti jejak mereka. Kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 3 Yohanes pasal 4. Hidup di dalam nenek moyangmu dan hidup di dalam ibumu, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Rasul Paulus berpikir baik tentang sahabat-sahabatnya dan sangat ingin mengharapkan yang terbaik untuk mereka, dan sesungguhnya ia mempunyai banyak alasan untuk berpikiran baik tentang Timotius, karena tak ada seorang padanya yang sehati dan sepikir dengan dia. Jadi kita melihat bahwa dalam doa-doa kita harus senantiasa mengingat sahabat-sahabat kita, terutama hamba-hamba Kristus yang setia. Paulus mengingat Timotius, anaknya yang kekasih, dalam doa-doa siang dan malam. Ia yang hidup dalam orang-orang yang iman, yang hidup dalam orang yang sungguh-sungguh percaya itu tulus tanpa kemunafikan. Ia itu akan bertahan menghadapi ujian dan hidup di dalam mereka sebagai keindahan yang hidup. Rasul Paulus mengucap syukur karena Timotius mewarisi iman Eunike ibunya dan Lois neneknya. Dan kita juga harus mengucap syukur untuk itu apabila kita melihat hal yang serupa. Kita harus bersuka cita di manapun kita melihat anugerah Allah. Demikian pula Barnabas bersuka cita di dalam Kisah Para Rasul
Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Ya. Di sini berbicara mengenai ketulusan iman. Paulus mengucap syukur kepada Allah karena melihat iman Timotius yang tulus ikhlas. Di dalam ayat yang kelima di sana kita bisa melihat ia membuat Paulus selalu mengingat Timotius. Jadi inilah yang membuat Paulus selalu mengingat Timotius serta ingin segera berjumpa dengan dia. Apa yang dimaksud dengan iman yang tulus ikhlas? Yaitu iman yang murni, yang tidak bercampur dengan kekhawatiran, kecurigaan atau ketidakpercayaan kepada Allah. Apa yang istimewa dengan iman yang tulus ikhlas? Iman semacam ini tidak munafik. Artinya bukan hanya untuk diperlihatkan kepada orang lain atau untuk membuat orang lain terkesan. Iman terlihat dalam setiap aspek kehidupan dan lahir dari kedekatan dengan Allah. Loh, bukankah iman memang harus demikian? Begitu mungkin pertanyaan kita. Memang benar, namun masalahnya tidak semua orang yang mengaku dirinya beriman memiliki iman yang demikian. Iman akan terlihat saat seorang mengalami tantangan terhadap iman, kekuatan atau ketekunan atau pelayanan. Seperti Timotius yang melayani jemaat Efesus. Ia harus menghadapi beraneka ragam orang dengan berbagai tingkat pertumbuhan iman. Ada yang mendukung pelayanan, tetapi ada juga yang menimbulkan kesulitan. Bila orang tidak memiliki iman yang tulus ikhlas, tidak mungkin ia akan mundur dari pelayanan bila merasa diragukan kemampuannya. Misalnya, atau orang yang merasa rajin dalam berbagai aktivitas gereja lalu pindah ke gereja lain karena tidak dikunjungi pendeta ketika sakit. Atau orang yang ingin terlibat pelayanan karena berharap dihormati orang lain atau mengharapkan Tuhan membalasnya dengan kenyamanan hidup. Semua itu adalah wujud iman yang tidak tulus ikhlas. Tidak heran ada yang mundur dari iman serta meninggalkan Tuhan karena merasa kecewa kepada Dia. Sikap seperti itu tentu saja berbeda dengan Paulus yang melayani dengan hati nurani yang murni, serta Timotius yang memiliki iman yang tulus ikhlas. Jadi iman yang tulus ikhlas akan mengarahkan seseorang untuk mengasihi dan melayani Allah, bukan diri sendiri. Jadi kita melihat di sini bahwa seperti kebiasaan Paulus telah menegaskan seperti apa hubungan antar dirinya dengan penerimaan surat melalui salam kepada pembuka surat. Timotius adalah anakku yang kekasih, anak rohani. Ketika Paulus menegaskan dirinya sebagai Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, tersirat pernyataan bahwa Timotius adalah ahli waris di dalam pemberitaan. Janji tentang hidup adalah Kristus Yesus. Timotius akan meneruskan pelayanan Paulus. Hubungan keduanya tidak hanya ikatan emosional tetapi juga merupakan pembentukan kepada seorang pelayan muda dari seorang senior yang akan menyelesaikan tugasnya. Paulus mengingatkan Timotius bahwa sebagaimana hendaknya nenek moyangnya, umat zaman perjanjian lama yang setia kepada Allah, dirinya juga melayani Allah dengan hati nurani yang murni. Paulus melihat adanya kesinambungan antara pelayanan yang dilakukan dirinya dengan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya yang setia kepada Allah. Karena itu Paulus juga mengajak Timotius melihat hal yang sama pada dirinya. Timotius tidak hanya memiliki Paulus sebagai bapak rohani, ia juga memiliki keluarga yang memiliki warisan rohani. Lois neneknya dan Eunike ibunya memiliki iman yang tulus ikhlas. Dalam 1 Timotius Paulus telah menulis bahwa hati nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas akan menghasilkan kasih dan menjadikan perlengkapan bagi perjuangan seorang pelayan Tuhan. Kesimpulan bagi kita adalah Paulus ingin Timotius menyadari siapa dirinya. Timotius adalah penerus perjuangan iman dari generasi-generasi sebelumnya.
Kesadaran akan hal ini akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang besar, lebih besar, sekaligus juga dasar yang lebih kokoh bagi pelayanan di dalam penyertaan kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita. Renungkan dan nilai bagaimana hubungan kita dengan orang-orang seiman di komunitas kita yang lebih tua dan lebih muda. Sudahkah menjadi sesuatu yang membangun kita dan orang lain? Mari kita kembali mengingat bahwa orang Kristen tidak kebal dari penderitaan, termasuk juga rohaniawan. Kekristenan tidak menjamin umat Allah akan kebal dan bebas dari penderitaan. Sebaliknya, kekristenan mengajarkan kekuatan yang kita miliki sebagai anak-anak Allah untuk menanggung penderitaan yang Ia izinkan terjadi di dalam hidup kita. Mengawali surat yang kedua kepada Timotius, pertama-tama Paulus menyampaikan salam kasih kepada Timotius, anak rohani yang dikasihi. Paulus menyebut kehendak Allah yang telah menjadikan sebagai pemberita janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kesadaran akan kehendak Allah ini memampukan Paulus untuk mengucap syukur kepadanya karena keberadaan Timotius dalam pelayanannya. Paulus tahu pelayanan Timotius di Efesus tidak mudah. Dengan usia Timotius yang tergolong muda dan peliknya persoalan yang diakibatkan oleh para pengajar sesat yang menyusup di tengah-tengah jemaat Efesus, tentu tidak mudah menghadapi semua itu. Paulus tahu betapa berat kesedihan yang dialami oleh Timotius dalam pelayanan. Karena itu Paulus menguatkan Timotius. Kalau kita baca dalam ayat yang keempat, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Dasar penguatan pertama yang Paulus berikan adalah karena kasih karunia yang telah dimiliki oleh Timotius dari Allah. Kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 ke-9. Di sana dikatakan bahwa karena itulah kuperintahkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Paulus mengingatkan bahwa hanya karena kasih karunia Allah saja maka Timotius beroleh keselamatan dan panggilan pelayanan. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi dasar pengakuan kedua yang Paulus berikan kepada Timotius yaitu bahwa Allah yang telah menyelamatkannya juga memberikan kekuatan kepadanya. 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Berdasarkan pada anugerah dan kekuatan dari Allah yang telah ia terima, Paulus menasihati Timotius agar tidak malu bersaksi dan tidak takut untuk menderita bagi Kristus. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. 2 Timotius pasal 1 ayat 8. Bila Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan ataupun kesulitan dalam pelayanan, ingatlah bahwa ada anugerah dan kekuatan dari Allah yang diberikan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Apapun kesulitan hidup, janganlah malu bersaksi demi Kristus, dan janganlah takut untuk menderita bagi Kristus. Ingat, bila Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan,
ataupun kesulitan dalam pelayanan, ingatlah bahwa ada anugerah dan kekuatan dari Allah yang diberikan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Apapun situasi hidup kita, janganlah malu bersaksi demi Kristus dan janganlah takut untuk menderita bagi Kristus. Itulah panggilan bagi kita anak-anak Kristus untuk terus mewartakan Injil kebenaran bagi jiwa-jiwa. Itulah panggilan kita. Jadi bersaksi tentang Tuhan kita dengan janganlah malu, karena aku seorang hukuman karena dia. Paulus juga menasihatkan Timotius. Paulus menasihati Timotius untuk terus berkhotbah tentang penderitaan Kristus dan juga untuk memperkenalkan Paulus sebagai tahanan rohani Injil dan tahanan fisik karena Injil. Beritakan kabar baik terlepas dari biaya ataupun konsekuensi yang akan dialami. Jadi Paulus menasihatkan Timotius. Walaupun Paulus dalam posisi yang memang tidak mudah untuk memberi nasihat kepada Timotius. Dia di dalam penjara, tapi itulah iman yang timbul dalam hidupnya. Pemberitaan Injil yang dia hidupi menguatkan dia. Walaupun di tengah kesusahan, dia memberi penguatan kepada anak rohaninya Timotius. Sungguh luar biasa. Teladan yang sungguh luar biasa patut untuk kita teladani. Jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel, sungguh luar biasa teladan Paulus kepada Timotius. Jadi baik Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel, sebagai aplikasi bagi kita, jangan lupa dalam doa-doa kita harus senantiasa mengingatkan sahabat-sahabat kita, terutama hamba-hamba Tuhan Kristus yang setia, seperti Paulus mengingatkan Timotius anaknya yang kekasih, mendoakan sahabat-sahabatnya itu kembali kepada kita. Kita juga tak lupa berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pemberita-pemberita Injil, agar mereka terus dikuatkan, diberikan semangat, akal budi, hikmat untuk terus melayani. Jadi karena iman yang sama yang timbul, yang hidup dalam orang yang sungguh-sungguh percaya, itu tulus tanpa kemunafikan. Iman itu akan bertahan menghadapi ujian dan hidup di dalam mereka sebagai keindahan yang hidup. Rasul Paulus mengucap syukur karena Timotius mewarisi iman nenek moyang bahkan ibunya. Sungguh luar biasa. Itu karena apa? Ketekunan orang tua memberikan teladan kepada anak-anaknya. Mari kembali kepada kita, Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel, sebagai orang tua, kita memberikan teladan bagi keluarga anak-anak kita. Bukan teladan apa? Keteladan iman, agar mereka mewarisi iman yang kuat, yang setia dalam melayani Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Tuhan.